Saudara Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto resmi menyetujui pengajuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Kota Pekanbaru Riau. Pemkot Pekanbaru pun siap memberlakukan PSBB dalam waktu dekat. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, mengakui usulan PSBB yang disampaikan kepada Kementerian Kesehatan pada tanggal 10 April lalu telah disetujui oleh Menteri Kesehatan. Wali Kota Pekanbaru mengatakan pengajuan PSBB dilakukan untuk memutus mata rantai wabah virus corona di Kota Pekanbaru. Nantinya, Pemkot Pekanbaru akan memberlakukan kebijakan terkait pembatasan sosial seperti pengadaan jam malam hingga menutup tempat hiburan. Sudah tanggal 10 dan juga delivery sampai ke beliau ya sekitar 10 sore ya, 10 sore. Kemudian 11 mereka bahas, 12 ini pun surat izin dari Menteri Kesehatan telah dikeluarkan. Pemberlakuannya nanti secara bertahap dan juga tentunya sesuai rencana aksi itu akan efektif setelah Perwako disahkan. Sekali lagi diperkirakan waktunya 2-3 hari ke depan. Selain menyetujui pengajuan PSBB Pekanbaru Riau, Menteri Kesehatan juga menolak pengajuan PSBB di beberapa daerah. Salah satunya adalah Kota Sorong. Menteri Kesehatan menilai Kota Sorong belum memenuhi kriteria dan syarat untuk menerapkan PSBB. Setuju atau tidak kan tergantung dari kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Karena untuk menetapkan satu daerah sebagai pengawasan sosial berskala besar itu dilihat dari beberapa kriteria. Apakah Kota Sorong sudah termasuk dalam kriteria itu atau belum? Terima kasih kepada Pak Menteri beserta jajarannya yang sudah menjawab surat saya, dan di sana dikatakan bahwa Kota Sorong belum bisa dikategorikan sebagai daerah zona merah yang mendapatkan atau memperlakukan pengawasan sosial berskala besar. Sementara itu, Pemkab Mimika Papua terus melengkapi persyaratan pengajuan memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Mimika. Hal ini menyusul jumlah kasus COVID-19 di Mimika yang terus bertambah. Namun pedoman persyaratan PSBB baru diterima pihaknya sehingga mereka segera melengkapi persyaratan yang ada. Saudara, lalu seperti apa persiapan Pemkot Pekanbaru setelah pengajuan PSBB ini disetujui oleh Menteri Kesehatan? Kita tanyakan langsung kepada Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, yang telah tersambung melalui sambungan Skype. Selamat sore, Pak Firdaus. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus, ini Pekanbaru menjadi daerah pertama di luar klaster Jabodetabek, bahkan di luar Pulau Jawa yang disetujui PSBB-nya. Ini boleh tahu berapa kasusnya saat ini, Pak Firdaus, untuk Pekanbaru? Baik, sampai sore ini yang positif itu 11, kemudian yang PDP 101, kemudian yang ODP 3.473. Baik. Nah, ya, halo? Pak Firdaus, kalau misalkan melihat dari angka yang positif ada 11 yang positif di Pekanbaru jika dibandingkan dengan daerah lain yang lebih besar. Ini apa yang menjadi alasan atau dasar Kota Pekanbaru mengajukan PSBB untuk saat ini, Pak Firdaus? Baik, pertama Pekanbaru ini hampir sama dengan DKI Jakarta, karena Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau dan juga kota utama di metropolitan Bekasi-Kawan. Dan sekali lagi ini daerah sangat terbuka dan masyarakatnya juga majemuk. Kemudian juga tentunya dari data yang positif ini, umumnya masyarakat Pekanbaru yang berasal dari luar. Maka kami sebenarnya dari tanggal 21 Maret yang lalu telah menetapkan Pekanbaru sebagai tanggap darurat COVID ini. Kemudian juga dengan mengambil kebijakan untuk sesuai edaran wali kota melakukan beberapa kebijakan, yang kebijakan itu dalam rencana aksi yang telah kami susun, dan sebenarnya itu adalah sebagian besar sudah ada di dalam ketentuan PSBB menurut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Maka oleh sebab itu, apa ya rencana aksi yang telah kita laksanakan belum bisa efektif karena belum mempunyai kekuatan hukum yang sesuai dengan ketentuan PSBB tadi.
Baik, Maka oleh sebab itu iya kami silakan. segera mengajukan dan agar apa? Agar kami bisa melakukan pencegahan lebih awal. Jadi kita tidak tunggu menjadi besar baru kita lakukan, baru kita padamkan. Baik. Keputusan mata rantai ini kita lakukan dari awal. Baik, Pak Firdaus, jadi sebetulnya bagaimana tingkat kepatuhan warga Pekanbaru soal imbauan yang sudah disampaikan oleh pemerintah? Physical distancing sudah disampaikan untuk memutus mata rantai. Ini masih sangat rendah sehingga Anda memutuskan untuk mengajukan PSBB di Pekanbaru. Baik, justru eskalasi dari terdampak setiap hari bertambah. Kemudian juga dari kurang lebih 3 minggu kami telah melaksanakan beberapa pembatasan sosial maupun juga fisik. Ini juga belum membuahkan hasil yang baik sehingga kesadaran masyarakat kita tidak sebanding Baik. dengan kenaikan penularan dari COVID ini sendiri. Maka itulah hal kami mengajukan usulan ini lebih awal. Baik, Pak Firdaus, ini kapan akan diberlakukan PSBB di Kota Pekanbaru karena sudah disetujui dan bagaimana kesiapannya di sana, Pak Firdaus? Insya Allah tanggal 17 efektif karena hari ini kami harus saja selesai menuntaskan peraturan wali kota. Insya Allah besok kami akan ajukan kepada Gubernur Riau untuk diverifikasi dan kemudian setelah itu kita akan ambil waktu 3 hari untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Baik. Pada kesempatan ini Iya. kami sampaikan juga bahwa apa yang telah kami lakukan, rencana aksi yang telah kita laksanakan, ini dengan kita diizinkan PSBB ini, kita akan maksimalkan. Yang berikutnya, kita mengambil resep antara. Kalau yang dilakukan oleh DKI Jakarta, Iya. itu adalah resep puncak. Mengatur jam kegiatan masyarakat 1 kali 24 jam selama 14 hari. Pekanbaru belum sampai ke sana. Baik, Kita baik. lakukan pembatasan waktu antara yaitu jam 20 malam hari sampai dengan jam 5 pagi. Baik, jam malam diberlakukan. Kami konfirmasi kembali, jadi akan diberlakukan hari Jumat tanggal 17 April, Pak Firdaus. Insya Allah, insya Allah. Akan diberlakukan PSBB di Kota Pekanbaru Jumat tanggal 17 April selain jam malam yang juga menjadi pelaksanaan PSBB ini teknisnya bagaimana? Karena kita lihat daerah-daerah perbatasan, daerah tetangga Pekanbaru ini, Siak, Kampar dan juga Pelalawan ini masih sangat rendah. Artinya akan ditutup akses keluar dari Kota Pekanbaru atau bagaimana, Pak Firdaus? Tidak. Jadi sekali lagi perbatasan yang kita lakukan checkpoint. Nah, itu di dalam sementara ini sekali lagi aktivitas di siang hari ini kita tidak batasi. Kemudian yang tempat adalah pada malam hari tersebut. Kemudian juga nanti bila mana kita harapkan dengan resep antara ini, pengaturan jam malam ini, kita menimbulkan kesadaran yang tinggi dan bisa nanti memberikan korelasi untuk penurunan mata rantai untuk penyebaran COVID ini. Tentunya kita tidak berharap untuk melakukan resep yang paling maksimal 1 kali 24 jam itu. Tapi bila mana eskalasi menunjukkan masih tetap tumbuh, penularan masih tetap tinggi, maka mungkin baru kita akan ambil 1 kali 24 jam selama 14 hari. Dan itu tidak hanya Pekanbaru, tetapi metropolitan Pekanbaru. Yaitu yang bagaimana juga telah dibahas dengan pemerintah Provinsi Riau. Dan juga Baik. kemarin kami juga pagi tadi Gubernur juga telah melakukan dia konferensi dengan Bupati Wali Kota di Provinsi Riau dalam berkaitan dengan PSBB di Kota Pekanbaru, khususnya Kampar, Siak, dan Pelalawan menjadi bahagian dari metropolitan Pekanbaru. Bila kita lakukan secara maksimal, ini mesti didukung dengan 3 kabupaten Iya. penyangga. Itu yang menjadi perhatian karena berbatasan langsung berdekatan diharapkan tidak menjadi carrier ketika ada perputaran atau perpindahan warga dari Pekanbaru ke daerah sekitarnya, dan kita harapkan juga efektif nanti ketika Jumat diberlakukan PSBB di Kota Pekanbaru Riau. Terima kasih Pak Firdaus telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.